Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan. Serta kita juga akan mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang pada suatu teks bacaan. Ayo, kita mulai belajar hari ini. Terus semangat ya. Anak-anak, coba lihat. Lucu ya kelinci-kelinci itu. Apakah kalian tahu kenapa kelinci bisa loncat dan berlari? Nah, anak-anak, kelinci dapat bergerak karena didukung oleh organ-organ gerak yang dimiliki olehnya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan-hewan lainnya hampir sama loh dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, anak-anak, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, memegang, melompat, berenang, memanjat, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan karena adanya organ gerak pada tubuh kita. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara keduanya akan membentuk suatu sistem yang disebut anak-anak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, maka dari itu, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan diam dan tidak dapat digerakkan. Anak-anak, walaupun tulang tidak dapat digerakkan tanpa adanya alat gerak aktif, akan tetapi, tulang mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan loh. Nah, ini dia alat gerak aktif yang ada pada manusia dan hewan, yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, anak-anak. Nah, anak-anak, saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang pada tubuh kita menjadi ikut bergerak, sehingga membuat kita dapat menggerakkan tulang-tulang yang ada pada tubuh kita dengan baik. Bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu bukan tentang alat-alat gerak yang ada pada manusia dan hewan? Coba sebutkan apa saja? Betul sekali, alat gerak manusia dan hewan terbagi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kalian hebat sekali. Anak-anak, Bapak mau bertanya nih, siapa di sini yang suka membaca buku? Ayo. Pasti kalian semua suka membaca buku, bukan? Nah, coba kalian amati teks bacaan yang ada pada buku yang kalian baca. Pada teks bacaan tersebut terdapat ide pokok loh. Apa ya ide pokok itu? Yuk kita pelajari tentang ide pokok. Semangat! Anak-anak, ketika kalian membaca, kalian harus tahu apa itu ide pokok. Kenapa? Agar kalian bisa memahami teks bacaan dengan benar. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Biasanya, kalian bisa menemukan ide pokok ini pada kalimat awal
dalam sebuah paragraf. Anak-anak, ketika kita ingin menulis sebuah teks bacaan dalam satu paragraf misalnya, terlebih dahulu kita harus menentukan dan menulis ide pokoknya. Kenapa? Karena ide pokok ini berfungsi sebagai dasar pengembangan suatu topik bacaan dalam sebuah paragraf. Setelah kalian menuliskan ide pokoknya, baru kalian bisa menuliskan kalimat-kalimat tambahan atau kalimat-kalimat penjelas dari ide pokok yang sudah kalian tulis sebelumnya. Nah, seperti itulah cara dalam menulis sebuah teks bacaan. Kalian harus memperhatikan ide pokoknya terlebih dahulu. Anak-anak, Bapak punya tips nih tentang bagaimana cara menemukan ide pokok pada suatu teks bacaan dalam sebuah paragraf. Langkah yang pertama, kalian harus membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kalian teliti dan kalian pahami. Setelah itu, kalian pasti akan mendapatkan inti bacaan dari paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Biasanya nih, ide pokok bisa kalian temukan pada kalimat awal sebuah paragraf. Tapi kalian tidak boleh langsung menentukan begitu saja. Kalian sebelumnya harus membaca keseluruhan teks terlebih dahulu ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bagaimana? Pasti sekarang kalian sudah memahami tentang alat gerak hewan dan manusia, serta memahami tentang ide pokok, bukan? Untuk membuat kalian menjadi lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan evaluasi yang akan Bapak berikan. Semangat ya, semoga kalian mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.